Innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kita puji Allah, kita meminta pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, dan dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri hidayah, maka tak ada yang mampu menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada sesuatu apapun yang mampu memberikannya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu, Allah tetapkan bagi orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah tetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap tentang syahadatnya kepada Allah dan Rasulnya di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW menegaskan bahwasanya ayat ini berkenaan dengan fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kuburan, dalam alam barzakh. Idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu. Semakna dengannya kaum muslimin, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Imam Abu Daud, bahwasanya ketika seorang hamba diletakkan dalam kuburannya, dan ketika itu ia mampu mendengar gesekan sendal-sendal orang-orang yang berpaling darinya, yang ketika itu dikatakan kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu, ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu. Ma'asyiral muslimin, hadis di atas mengisyaratkan kepada kita bahwasanya selama-lamanya kita hidup di dunia, dari seorang hamba berakal mengenal apa itu dunia,
dari seorang hamba itu berakal berfikir, seharusnya ia mampu membayangkan dan menimbang-nimbang efek dari perbuatan yang ia lakukan. Berapapun usia kita, setinggi dan serendah manapun ilmu kita tentang dunia, terkhusus tentang agama, pertanyaan tidak bertambah, pertanyaan tidak berkurang. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Masyarul muslimin, kenapa hanya 3 ini saja yang ditanyakan di dalam kuburan setelah seorang manusia menghabiskan kehidupannya di dunia? Mari sejenak kaum muslimin kita mentadabburi pertanyaan-pertanyaan ini. Marabbuk? Siapa Tuhanmu? Ketika seorang manusia berakal, dalam istilah agama dikatakan ia baligh, sudah cukup, sudah sampai akalnya mampu mempertanyakan tentang kehidupan dunianya. Di mana saya? Siapa yang mengadakan saya yang sebelumnya tiada? Kepada siapa saya harus menanyakan pertanyaan besar tersebut? Setelah pun saya mendapati orang yang tepat, maka yang harus saya tanyakan adalah, untuk apa pencipta tersebut menciptakan saya di dunia? Siapa yang menciptakan kita kaum muslimin? Maka jawabannya tak lain dan tak bukan adalah Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta gunung, lautan, pencipta pepohonan, menciptakan segala sesuatu. Dan yang paling pastinya ialah yang menciptakan kita. Selanjutnya kaum muslimin, bagi orang-orang yang sadar, orang-orang yang berfikir, ketika ia tahu Allah lah yang menciptakannya, maka seharusnya ia sadar untuk apa ia diciptakan. Sebagaimana seharusnya seseorang sadar untuk apa ia di tempat kerjanya. Sebagaimana seorang petani harus sadar untuk apa dan apa yang harus ia lakukan di sawah, di kebunnya. Dan lain-lain contoh. Maka setelah itu kaum muslimin, pertanyaan yang tak juga bisa disepelekan adalah, siapa nabimu? Yang dengan artian dialah yang harus ditanya, dialah yang memiliki jawaban pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang siapa Allah dan apa yang harus manusia lakukan di dunia. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi dan dialah manusia yang telah wafat. Tak ada nabi setelah ia. Setelah ia mati, bukan ada alasan kita untuk tidak bertanya kepadanya, karena ilmunya diwarisi oleh para ulama. Para ulama setelahnya mewarisi dari ulama sebelumnya sampai abad ini. Maka jika kita dapati orang ulama yang lebih mirip,
lebih mengikuti Nabi secara zahir dan batin, maka dialah yang lebih berhak untuk diikuti. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan, la'allakum tuflihun, agar kita beruntung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhal nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai segenap manusia, beriman yang tak berimannya, takutlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, Adam, bapak kita alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, yang darinya dia menciptakan pasangannya, nenek kita Hawa alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari keduanya Allah kembang biakkan, Allah perbanyak laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta dan peliharalah tali silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas kalian. Ma'asyiral muslimin, masalah orang-orang yang berpaling dari jalan Allah adalah ia tidak mengenal siapa dirinya dengan baik. Masalah orang yang berpaling dari jalan Allah, tenggelam dalam maksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, salat 5 waktu, zakat, puasa, dan hal-hal wajib lainnya. Masalah terbesar dan perkara yang mendasar, seseorang melakukan larangan-larangan Allah, berzina, mengambil hak orang lain dengan cara batil atau tidak benar dengan segala bentuknya, adalah tidak sadarnya ia siapa Allah dan tidak sadarnya ia tentang hakikat dirinya. Selanjutnya juga kaum muslimin tentang akan kembalinya ia kepada Allah, masuknya ia kepada alam barzakh di awalnya sampai pada akhirnya ia menuju akhirat yang kekal. Apakah itu surga ataukah itu neraka? Oleh karena itu kaum muslimin, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin semuanya, kenalilah Allah, kenalilah hakikat diri kita, agar sampai kita tidak sombong, agar sampai kita tahu diri melakukan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu minimal yang harus seorang muslim jaga dalam kehidupannya, agar kiranya ia nanti mudah menjalani akhiratnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, birahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan. Aslih lana sya'nana kullah
perbaikilah urusan kami seluruhnya, wala takilna ila anfusina tarfata ain, dan janganlah biarkan kami mengurus diri kami sendiri sekejap mata pun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengingat-Mu. Ya Allah, tolonglah kami untuk mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, tolonglah kami untuk memperbaiki ibadah kepatuhan kepadamu. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ayyid ikhwanana al-mujahidin في فلسطين وفي كل مكان برحمتك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.